بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Haris? Alhamdulillah khair Ustaz. Insyaallah. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Ini mau tanya Ustaz, boleh Ustaz? Ya, betul. Itu kan kita mau bulan Ramadan, biasanya ada pro kontra. Kita itu ngikut siapa Ustaz? Apakah ngikut Saudi, ngikut pemerintah, atau ngikut ormas-ormas tertentu? Gimana penjelasannya Ustaz? Insyaallah. Monggo Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ini pertanyaan penting, sering terjadi memang ketika puasa atau Idul Fitri terjadi perdebatan pro kontra. Kita itu sebaiknya ikut siapa? Apakah ikut keputusan pemerintah, dalam hal ini Kemenak ya, biasanya hasil rapat isbat ya, ataukah ikut keputusan Saudi Arabia atau ikut keputusan ormas tertentu. Memang masalah ini adalah masalah fikih yang diperselisihkan ya oleh para ulama rahimahumullah taala. Tapi ana lihat ya bahwa pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah kita mengikuti keputusan negara masing-masing. Kalau kita di Indonesia berarti ikut negara Indonesia, dalam hal ini adalah keputusan hasil sidang isbat yang diadakan oleh Kementerian Agama kita. Itu yang menjadi acuan kita. Kenapa demikian? Satu, karena Nabi SAW mengatakan as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Puasa itu adalah di mana kalian bersama-sama puasa. Hari raya adalah di mana kalian bersama-sama hari raya. Hari Idul Adha adalah di mana kalian berhari raya Idul Adha bersama-sama. Maksudnya bersama-sama adalah bersama pemerintah. Karena keputusan pemerintah lah yang bisa menyatukan ya. Kalau kita ikut pendapat sendiri-sendiri, akhirnya yang terjadi adalah perpecahan. Makanya dalam kaidah fikih yang disebutkan para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin itu adalah menghilangkan persengketaan, ya, menghilangkan persengketaan. Jadi pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, baik dari sisi syar'i maupun dari sisi logika, demikian juga dari sisi maqasidus syariah, itu kita mengikuti keputusan pemerintah masing-masing. Dari sisi syar'i, hadis Quraib yang menunjukkan bahwasannya sejak dahulu perbedaan keputusan itu memang ada ya, antara ru'yah di Syam dengan penduduk Madinah itu berbeda-beda. Lalu kata sahabat Ibnu Abbas, begitulah kami diperintahkan, yaitu mengikuti negara masing-masing. Secara kias juga demikian, kita kalau sholat, kalau sholat ikut waktunya Indonesia apa ikut waktunya Saudi? Indonesia ya. Maka demikian juga dalam berpuasa gitu. Kemudian juga dari sisi maqasidus syariah, tujuan pokok syariah. Kenapa? Karena di antara maqasidus syariah itu adalah Islam menganjurkan kepada kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dan jangan berpecah belah. Apalagi ini syiar di antara syiar-syiar Islam. Kalau kita mengikuti pendapat masing-masing, ada yang sebagian ikut ormas, yang satu ikut Saudi, yang satu ikut keputusan negara Indonesia, akhirnya kan berpecah belah. Ya, tapi kalau kita ikut satu pendapat dan itu bersama-sama, ini akan lebih menyemarakkan, lebih nuansa Ramadan lebih bermakna. Idul Fitri lebih bermakna, Idul Adha juga lebih bermakna. Coba antum bayangkan, kalau Idul Adha misalkan, yang satu misalkan sudah
hari raya Idul Adha, yang satunya masih puasa Arafah. Yang satunya nyate, yang satunya masih puasa, kan nggak enak. Idul Fitri juga demikian. Ya, yang satu sudah hari raya Idul Fitri, yang satu masih puasa. Ya, mau berkunjung, yang satu masih puasa, nggak enak. Tapi kalau kita ini bersama-sama, ya bersatu dengan di bawah keputusan pemerintah, maka nuansa Ramadan, nuansa Idul Fitri, nuansa Idul Adha ini akan lebih bermakna. Jadi kesimpulan jawabannya adalah hendaknya bagi kita untuk mengikuti keputusan Indonesia, negeri kita Indonesia, dalam hal ini adalah hasil sidang isbat Kemenak, baik dalam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ataupun dalam puasa Ramadan. Gitu. Jelas ya? Jelas ya. Semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.